Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum Bapak mulai, apakah pada pertemuan kali ini ada yang tidak berangkat, Mas Ketua? Oke, berangkat semua ya, Alhamdulillah. Oke, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yang namanya teks debat. Mungkin dari teman-teman di sini sudah banyak yang mempelajari tentang teks debat di waktu SMP. Tentunya kalian juga pernah melihat tentang bagaimana teks debat ini berlangsung, terutama di televisi ya. Contohnya pada tahun kemarin ada debat capres dan juga cawapres. Nah, pada kelas 10 SMA ini kalian mempelajari lagi tentang teks debat dengan tujuan agar kalian lebih bisa memahami konsep-konsep yang ada di dalam teks debat. Baik, untuk kompetensi dasar dan indikator yang ingin Bapak capai melalui pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat menemukan unsur-unsur dalam debat yang akan kalian praktekkan nantinya, dan kemudian kalian bisa menyimpulkan hasil pelaksanaan debat yang akan kalian lakukan nanti. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, belum ya? Kalau belum, kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan Bapak sampaikan melalui PowerPoint. Dan anak-anak bisa menyimak dan mencatatnya, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Begitu ya, Bapak siapkan dulu PPT-nya. Baik, kita mulai anak-anakku semua. Teks debat adalah teks yang disusun berdasarkan kegiatan debat yang berlangsung, yang berisi argumen-argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak, lengkap dengan kesimpulan yang didapat ketika sesi debat telah berakhir. Unsur-unsur dalam debat yaitu yang pertama, mosi atau topik yang diangkat dalam debat yang bersifat umum atau bersumber dari permasalahan nyata yang terjadi di kehidupan manusia. Untuk fungsi mosi sendiri adalah yang pertama, sebagai penentu isi dan arah debat, menemukan solusi lewat pemaparan pendapat, membatasi topik yang dibahas, dan mempertahankan argumen oleh tim pro dan juga tim kontra. Yang kedua, unsurnya yaitu tim debat. Tim debat ini berisi dari tim afirmasi atau tim pendukung mosi atau pro terhadap mosi tersebut. Yang kedua ada tim oposisi, tim penentang mosi atau biasa disebut dengan tim kontra. Lalu yang terakhir ada tim netral atau penengah yang berfungsi sebagai penengah ataupun opsional. Bisa terdapat di dalam debat ataupun tidak. Lalu yang terakhir ada partisipan yang meliputi penonton atau juri yang menilai tim yang akan berdebat, moderator yang memimpin jalannya debat, lalu yang ketiga ada notulen yang mencatat jalannya debat dan hasil debat. Lalu di dalam teks debat terdapat kaidah kebahasaannya, yaitu yang pertama menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah dan standar yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalian harus memperhatikannya agar ketika kalian praktek teks debat, kalian tidak kebingungan dan tidak salah dalam mengucapkan kata-kata. Lalu yang kedua, menggunakan kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang bermakna sebenarnya. Contohnya dalam kalimat, marilah kita berdoa sambil menutup mata.
yang mempunyai makna sebenarnya, yaitu ketika kita berdoa, kita diharuskan untuk menutup mata agar lebih khusyuk. Untuk kebalikannya, contoh kalimat seperti ini ya. Pemerintah tidak boleh menutup mata atas kejadian yang melanda Indonesia saat ini. Ini merupakan bukan maksud sebenarnya. Yang dimaksud di sini adalah pemerintah Indonesia tidak boleh menyepelekan peristiwa yang terjadi di Indonesia saat ini. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Kalau belum, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Lalu 4 kelompok tersebut kalian harus menonton video YouTube yang akan Bapak share nanti ke kalian. Kalian bisa menontonnya di sini. Di share screen saya ya. Di sini nanti. Kalian bisa menonton di sini. Lalu kalian cari pro dan kontra yang ada di dalam video tersebut. Dan nantinya itu akan menjadi bahan untuk kalian perdebatkan. Oke, sampai di sini dulu. Kita tonton videonya bersama-sama. Setelah Bapak mengamati, mencermati, dan menyimak hasil dari kesimpulan tentang permasalahan pembelajaran daring yang sudah kalian sepakati bersama tadi, Bapak dapat menyimpulkan bahwa kalian sudah bisa menggunakan unsur-unsur dalam debat dengan baik. Lengkap dengan kalian tadi sudah bisa mengembangkan isu terkait pembelajaran daring di rumah. Dan dalam sesi terakhir tadi sudah dapat kalian sepakati bersama bahwasannya dalam pembelajaran daring terdapat dampak positif dan juga dampak negatif ya. Benar begitu? Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua karena sudah bisa mempraktekannya dengan baik dan benar. Baik, anak-anakku semua, pada pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian teks debat, unsur-unsur dalam debat, dan juga kaidah kebahasaan teks debat. Dan alhamdulillah kalian tadi sudah bisa mempraktekkannya dengan baik dengan menggunakan mosi atau isu tentang permasalahan pembelajaran daring, dan kalian sudah mampu untuk menyimpulkannya secara berkelompok. Jadi untuk pertemuan yang akan mendatang kita akan mempelajari tentang teks debat, yaitu tentang menganalisis isi debat lalu mengembangkannya dengan bidang pekerjaan. Mungkin sekian dulu dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Jika Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.